Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sel volta pada submateri notasi sel, potensial reduksi standar, dan deret volta. Mari kita mulai dengan notasi sel. Aturan penulisan notasi sel adalah anoda yang merupakan tempat reaksi oksidasi diletakkan di sisi kiri 2 garis tegak, sedangkan katoda yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi reduksi diletakkan di sisi kanan 2 garis tegak. 2 garis tegak melambangkan jembatan garam. Kemudian di pojok kiri itu ditulis elektrode anode dan di pojok kanan itu ditulis elektrode katode. Elektrolit itu diapit oleh kedua elektrode diletakkan di tengah. Dari notasi sel ini bisa diketahui arah aliran elektronnya itu dari anode ke katode. Di sini saya memberikan panah kuning di bawah itu menunjukkan arah aliran elektron. Biasanya saya mengerjakan notasi sel dengan mengingat krau. Tetapi kita tuliskan terbalik, jadi krau KR-nya di kanan, AO-nya di kiri. Kemudian kita lanjut ke potensial reduksi standar. Jadi, potensial sel volta ini dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan voltmeter atau potensiometer. Ingat, sel volta itu terdiri dari dua sel, yakni sel katode dan sel anode. Perbedaan potensial antara kedua sel tersebut disebut potensial elektrode. Untuk mengukur potensial suatu elektrode, digunakan elektrode lain sebagai pembanding atau standar. Ini bisa dianalogikan seperti jika kita mengukur ketinggian suatu wilayah. Permukaan laut dipilih sebagai pembanding standar dalam menentukan ketinggian suatu wilayah. Dengan satuan yang sering kita dengar sebagai mdpl yaitu meter di atas permukaan laut. Dalam hal potensial reduksi standar, yang digunakan sebagai pembanding atau standar yaitu elektrode hidrogen yang ditetapkan sebagai 0. Elektrode hidrogen ini dinamakan standar hidrogen elektrode atau SHE. Jadi, kita dapat menggunakan SHE untuk mengukur potensial dari jenis-jenis elektrode lain. Seperti halnya kita mengukur ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut. Potensial reduksi standar ini mempunyai lambang E derajat dengan satuan volt. Karena namanya potensial reduksi standar, maka pasti reaksinya reaksi reduksi. Semakin tinggi nilainya atau semakin positif, maka semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Namanya saja potensial reduksi, jadi semakin tinggi nilainya, semakin mudah mengalami reduksi. Berarti sebaliknya, semakin rendah nilainya atau semakin negatif, maka semakin mudah mengalami oksidasi. Beberapa potensial reduksi standar dapat disusun menjadi suatu deret yang biasa dikenal dengan deret volta. Di sini ada deret volta yang kamu bisa mencari trik-trik sendiri untuk menghafalkan deret tersebut. Kalau saya itu langsung menghafalkan dengan cara Lika Bacana Magal Mangan Air Seng CRV CD Koni SNPB HCUHG AG PTAU. Kamu bisa mencari trik sendiri ya. Di sini saya tidak menggunakan trik untuk keefisiensian karena di situ sangat banyak sekali unsurnya. Deret ini menunjukkan potensial reduksi standar dari kiri itu paling negatif menuju ke kanan itu yang paling positif. Semakin ke kanan maka dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi atau menjadi oksidator yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin ke kiri dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi atau sifat reduktornya semakin kuat. Jadi kiri oksidasi, kanan reduksi. Atau OR ya, jadi kiri oksidasi, kanan reduksi, OR olahraga. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Di atas saya tuliskan deret volta dan keterangan OR-nya, kiri oksidasi, kanan reduksi. Jadi karena krao, maka yang kanan itu KR, katoda reduksi, yang kiri itu anoda oksidasi. Di contoh soal ini, kita diminta menuliskan reaksi setengah sel dan reaksi sel total serta notasi selnya. Dimulai dari A dulu, reaksi setengah sel itu kita tentukan anoda sama katodenya dulu. Kita cek dulu elektrodenya.
Di situ elektrode yang digunakan elektrode Cu dan Zn. Lalu kita lihat ke atas ke deret volta, kita cek di manakah letak Cu dan Zn pada deret volta. Zn itu di sebelah kiri dan Cu itu di sebelah kanan. Zn di sebelah kiri berarti AO, dia mengalami reaksi oksidasi dan berada di sel anode. Jadi kita tuliskan Zn pada sel anode reaksinya merupakan reaksi oksidasi, yaitu Zn berubah menjadi Zn2+ dan menghasilkan 2 elektron. Ingat, Zn itu biloknya 0 dan Zn2+ itu biloknya +2. 0 menjadi +2 itu berarti oksidasi ya. Terjadi kenaikan biloks. Kemudian Cu berada di sebelah kanan, berarti Cu mengalami reaksi reduksi dan berada di sel katode. Sehingga reaksinya dari Cu2+ mengikat 2 elektron menjadi Cu padatan. Nilai potensial reduksi masing-masing dilihat dari tabel yang tadi sudah saya tampilkan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada anode itu mengalami reaksi oksidasi, padahal pada tabel potensial reduksi semuanya reaksinya reaksi reduksi. Karena kita menulisnya terbalik, jadi pada tabel reaksinya itu reaksi reduksi, tapi pada sel anode kita menuliskan reaksi oksidasi, maka nilai potensialnya juga terbalik. Cara gampangnya, intinya kalau reaksinya reaksi oksidasi, maka kamu tulis E-nya itu terbalik dari negatif jadi positif atau dari positif kamu ubah jadi negatif. Jadi itu adalah reaksi pada sel anode dan sel katode. Untuk reaksi sel total, itu tinggal kita jumlahkan yang dari anode dan katode. Tapi sebelumnya, kamu pastikan dulu elektron di kanan dan di kiri harus sudah sama koefisiennya, sehingga bisa dicoret. Kebetulan di sini elektronnya sama-sama 2 elektron, sehingga bisa langsung dicoret. Jika kamu harus menyetarakan reaksinya dulu, jadi koefisiennya kamu ganti, nilai potensial reduksi itu tidak berubah. Jadi tidak menyesuaikan koefisien. Hanya berubah jika reaksinya dibalik dari reduksi menjadi oksidasi. Yakni tandanya berubah jika positif berubah jadi negatif, jika negatif berubah jadi positif. Kemudian hasilnya adalah seperti tertera pada gambar berikut. Kita lanjut ke soal yang B, tuliskan notasi selnya. Ingat, urutan penulisannya itu KRAO tapi dibalik, jadi AO dulu baru KR. Kita tuliskan anodenya dulu, berarti Zn berubah jadi Zn2+, dikasih 2 garis tegak, kemudian Cu2+ berubah jadi Cu. Zn jadi Zn2+ itu anode, ditulis di sebelah kiri, Cu2+ jadi Cu merupakan katode, ditulis di sebelah kanan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.